Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa yang bimbingan dimanapun kalian berada, kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana setelah kita tahu bagaimana kita membuat tata cara membuat sebuah artikel, di mana kita tahu di situ beberapa beberapa poin-poin seperti production, belakang, metode penelitian, pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan apa yang sudah pernah saya lakukan dalam konteks penulisan artikel ilmiah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebuah artikel ilmiah itu disusun karena adanya masalah. Nah, masalah itu yang coba kita untuk tuliskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tulisan saya, yaitu judul tulisan saya ini yang terbit di salah satu jurnal nasional, judul Realitas Komunikasi Pengendara Ojek Online di Jakarta, studi kasus pemilihan bahasa driver gosen. Ya, nah di sini ada abstraknya. Jadi dalam sebuah penelitian atau artikel ilmiah itu wajib adanya abstrak. Di mana abstrak ini adalah representatif, ya, representatif dari tulisan kita secara umum. Di mana isi awalnya itu pasti adalah tujuan dari penelitian. Apa tujuan dari penelitiannya? Nah, di sini saya sampaikan di sini bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. Nah, ini dia. Tujuan dari penelitian ini adalah, tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena kebahasaan pengendara ojek online di Jakarta terkait pemilihan bahasa dan percakapan di media sosial. Nah, kemudian setelah kita kita memberikan paparan tentang tujuan dari penelitian ini, artikel ini. Setelah itu kita sampaikan metodenya apa. Nah, di sini saya sampaikan bahwa metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana metode ini adalah metode yang sangat umum dilakukan untuk penelitian bahasa. Kemudian kita bicara data diperoleh dari mana. Ya, data diperoleh melalui teknik simak pada percakapan pengendara ojek online, send melalui aplikasi pesan grup WhatsApp. Dari mana kita mendapatkan data tersebut? Nah, kemudian setelah itu yang terakhir itu adalah kita bicara tentang hasilnya. Ya, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengendara ojek online memilih beragam bahasa dan dalam interaksi di WA group. Bagian besar kita jelaskan apa dan kemudian apa yang mempengaruhinya. Nah, itu isi dari hasil pembahasan dari atau hasil penelitian, seperti munculnya kosakata baru, istilah baru, seperti sampaikan apa yang poin-poinnya: order, blur, WD, gacor, Sherlock, nopon, rekpon, opang, dan lain sebagainya. Ya, itulah maksud dari abstrak. Nah, setelah itu kita ya tentu diawali dengan kemudian ada lagi yang namanya keyword atau kata kunci. Di mana kata kunci ini memberikan kata kunci tentang tulisan kita secara umum, komunikasi, tentang gaya, pemilihan bahasa, tentunya pengendara ojek gosen. Ya, nah kemudian ada beberapa jurnal ataupun tulisan-tulisan yang mengharuskan abstraknya menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih aman, tentunya kita harus mempersiapkan dua bahasa tersebut, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, kemudian ini diawali dengan pendahuluan. Seperti kita tahu, pendahuluan itu sesuatu yang umum, makin lama makin mengerucut. Ya, dimana kita juga harus dalam pendahuluan itu juga menyatakan beberapa sumber seperti kutipan-kutipan yang di sini. Saya berbicara tentang sebagai ibu kota negara, Jakarta tentunya dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis. Oleh karena itu tidak heran masyarakat kita bersifat heterogen. Nah, hal ini senada dengan yang disampaikan. Jadi di sini saya mengutip kalimatnya Umar tahun 2012, di mana mengatakan
bahwa hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Umar tahun 2012 bahwa masyarakat Jakarta sangat heterogen, sangat majemuk dan dinamis. Nah, jadi kalau kita berbicara, pastikan kita harus memiliki stok kutipan ataupun maksudnya kutipan itu adalah tulisan-tulisan ataupun pemikiran orang-orang sebelum kita, di mana kalimat kita didukung oleh beliau-beliau ini, ya, di mana Umar mendukung kalimat saya tersebut, di tahun 2012 dia mengatakan itu, ya. Kemudian setelah itu tentunya masyarakat berinteraksi, timbullah sebuah ragam bahasa. Nah, ragam bahasa inilah mempengaruhi seorang dalam berkomunikasi. Hal ini didukung oleh pendapat. Nah, ini lagi. Setelah ada satu kalimat didukung dengan satu support dengan pendapat dari Sukma di tahun 2018 mengatakan bahwa perbedaan latar belakang dan melalui pola komunikasi antar individu atau antar kelompok masyarakat di Jakarta. Nah, itu dia. Nah, jadi kemudian saya turun sampai dengan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. Nah, langsung kepada pokoknya apa tujuan dari penelitian ini. Saya sampaikan bahwa penelitian ini ataupun artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena bahasa masyarakat Jakarta, khususnya pengendara ojek online terkait nilai bahasa berkomunikasi lintas budaya. Nah, seperti ini disebut dengan tujuan dari penelitian kita. Kemudian setelah itu tentunya kita harus memberikan beberapa tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan tulisan kita. Contoh, beberapa tulisan yang berkaitan dengan realitas komunikasi telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah kita sebutkan judul-judulnya oleh Sukma 2018, kemudian peran bahasa oleh Gunarwan, dan juga kalau bisa berikan tiga penelitian sebelumnya, ya, atau tiga penelitian yang mirip-mirip, ya, 11-12 dengan tulisan kita. Nah, kemudian setelah itu berdasarkan beberapa penelitian tersebut, sangat sedikit penelitian mengkaji tentang komunikasi ojek online Gosen dalam kurun 3 tahun terakhir. Karena memang Gosen ini pada tahun 2018 itu memang baru rilis. Nah, sehingga saya melihat bagaimana komunikasi para pengendara ojek online, khususnya Gosen, di mana saat itu kita tahu Gosen itu adalah sebuah fitur menjemput barang, di mana secara teknis yang dulu kita tahu, kita sebagai pelanggan jika ingin mengirim barang kita harus ke Tiki, kita harus ke JNE, kita harus ke tempat ekspedisi. Tetapi Gosen melakukan sesuatu yang fundamental, yaitu apa? Mereka yang menjemput customer, mereka yang ke rumah customer. Artinya apa? Layanan di depan pintu. Setelah kita bisa lihat bahwa oh ternyata Gosen ini benar-benar sangat revolusioner, karena memang ketika para customer ingin mengirimkan barang, mereka cukup klik menggunakan aplikasi Gosen ini, fitur Gosen, sehingga nanti pihak Gosen dengan teknologinya bisa mendeteksi pengendara ataupun para ojek online yang berada di sekitar itu. Nah, penelitian ini diharapkan untuk memperkaya. Nah, kembali saya sampaikan di sini apa tujuan dari penelitian itu. Minimal salah satunya adalah memperkaya kajian bahasa dan objek penelitian. Nah, kemudian setelah itu tentunya kita harus memberikan sebuah metode. Nah, jadi sub yang selanjutnya adalah metode apa? Metode yang bisa kita sampaikan di sini, dalam artian di sini saya membuat metodenya di sini, berikan penyampaian ilustrasi metodenya berada di dua paragraf terakhir, karena pada dasarnya memang harusnya langsung penilaian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, kalimat ini bisa teman-teman lihat dari beberapa tulisan ataupun buku metode penelitian. Ya, pengumpulan datanya seperti apa, kemudian teknik,
observasinya seperti apa. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung bentuk komunikasi yang dilakukan oleh responden dalam grup WhatsApp, dan wawancara dilakukan dalam data. Artinya saya juga melakukan wawancara, bertanya kepada beberapa driver dosen, karena memang saat itu saya menjadi bagian dari mitra dosen, karena saya menjadi driver dosen itu di tahun 2018, sehingga setelah saat itu saya berpikir kenapa tidak saya membuat sebuah tulisan tentang kehidupan para driver dosen yang notabene saya juga ikut dalam pekerjaan itu saat itu. Nah, kemudian tentunya ada hasil dan pembahasan, di mana kita tahu bahwa hasil pembahasan dari hasilnya tentunya kita sampaikan apa yang kita dapatkan. Nah, jadi di sini saya sampaikan bahwa ternyata ada beberapa kosakata yang muncul, ya, seperti kosakata-kosakata. Jadi realitas komunikasi ini seperti apa? Munculnya beberapa kosakata-kosakata baru, seperti yang kami sini adalah US, ya, dimana apa dan apa, dibentuk dari apa tulisan kata tersebut. Kemudian alhamdulillah, hai, mantap, sudah. Jadi ini realitas ketika mereka dalam keadaan senang. Jadi biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan sangat-sangat baik, seperti ya, dengan beberapa bentukan kalimat seperti kata alhamdulillah, ahai. Nah, ahai saat itu sangat populer. Kemudian mantap sama dengan Z segala macam, ataupun sugap, dimana kita tahu ini adalah bentuk kembalikan dari kata bagus, ya. Saya jelaskan, ya. Kemudian ada kata gacor. Kemudian kata gacor diambil dari istilah pengikat burung. Nah, saya waktu itu tanya, gacor nih di sini, gacor. Saya tanya, gacor itu apa? Nah, juga para driver bilang gacor itu istilah burung. Nah, para penerbang burung. Kemudian ya, ya, jika burung tersebut bunyi dengan sangat nyaring, itu burung gacor. Nah, konsep kata inilah yang kemudian dipakai dan diadaptasi dalam ungkapan para driver dosen, ya, dimana ketika mereka memiliki bidnya masuk, ya, banyak bid atau banyak orderan. Nah, sekali informasi sebagian dari mereka harus burung, ya. Kemudian ada lagi kata, nah ini bentuk-bentuk kalimatnya, seputar di mana yang gacor, ya, biasanya Ciledug gacor jam 1, Meruya gacor. Yang gacor ini banyak orderan, banyak bid, BSD di mana yang gacor, seperti itu. Kemudian ada kata meluncur, cus, dan capcus. Yang berangkat dan segala macam, mereka pasti berkomunikasi dengan mengatakan meluncur, cus, capcus, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kalau mereka kecewa ataupun tidak ada sedang kembalikan dari gacor, mereka bisa mengatakan anyep ataupun zong. Nah, contoh anyep jam 3 nggak tidur. Anyep bahkan hari ini 2 jam belum tidur. Anyep antar satu barang udah 30 menit gak tidur, ya. Jadi ya, anyep ataupun song, ya, kalimat ataupun bentuk kalimat atau kata kecewa dari mereka. Kemudian Sherlock, Novon, dan Rekpon, dan juga Opang. Nah, ini adalah bentuk mereka mengkreasikan dengan singkatan. Nah, kita tahu memang biasanya para pengendara ojek online ini sangat cepat dan sangat gesit sekali. Jadi sehingga mereka membuat kata-kata baru, nomor telepon, ya, karena memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang cukup membuat kita harus bergerak cepat. Karena saya merasakan di situ, saat saya merasakan di situ, saya merasa ya, memang semua harus cepat. Apa? Pola komunikasi pun juga harus dilakukan dengan cara yang sangat cepat.
share location, ya kan? Kemudian no phone, nomor handphone, kemudian track phone, rekening phone, ya, itu singkatan dari rekening ponsel ketika opang dari pangkalan. Kemudian penggunaan kata tiarap juga ada di situ, tiarap dalam bahasa militer. Namun kata ini para pengguna ojek online mengatakan bahwa tiarap ini mereka ingin berlindung kepada seluruh keadaan, berlindung dalam para ojek online. Contoh yang mereka sedang hujan, ya, jadi seperti kalimat di bawah ini, musuh bebuyutan tiarap. Jadi memang musuh dari para driver GoSend ini adalah hujan memang, karena memang mereka harus motor ya, motor mau tidak mau seperti tersuka harus bergumul dengan derasnya matahari dan derasnya hujan. Jadi tiarap di situ berarti perlindungan. Kemudian ada kata-kata pura-pura ninja. Pura-pura ninja sangat diingat oleh generasi 90-an, di mana identik dengan pura-pura yang tentunya dia punya tempurung di belakang. Nah, dan kondisi ini mirip dengan para ojek online, yaitu mereka yang ada GoSend, karena memang mereka itu dilengkapi oleh salah satu tas yang sangat besar, di mana tas tersebut yang merepresentasikan seperti pura-pura ninja ataupun ya pura-pura ninja, sehingga apa? Sehingga pura-pura ninja dalam ini adalah ojek GoSend yang menggunakan tas GoSend yang hijau, karena memang warnanya hijau dan itu digunakan pada bagian punggung. Nah, jadi teman-teman melihat di awal-awal dulu di tahun 2018 para dosen itu memang mereka menggunakan itu. Cuman karena terlalu besar, jadi memang sedikit dimodifikasi oleh pihak Gojek atau dosen. Nah, yang terakhir adalah baru seperti driver, scan, cancel, order, blur, WD, dan sebagainya. Nah, juga pengambilan bahasa dari pemilihan bahasa asing, ya, yang mana kita tahu kata-kata ini memang sering digunakan karena sudah sangat umum di masyarakat dan juga sangat cepat untuk diucapkan, seperti driver, ya, karena kalau kita padankan dengan kata sopir, driver ini memang sedikit lebih keren bahasanya, kedengarannya, ya. Driver dan sopir itu tentu walaupun pada dasarnya jawabannya artinya sama, tapi secara bahasa akan lebih keren driver daripada sopir. Kemudian scan daripada pindai. Scan hanya satu suku kata, sementara pindai itu dua kata. Jadi para ojek online ini, ojek GoSend ini, drivernya memang suka menggunakan kata yang cepat. Kemudian cancel. Cancel bukan tunda tapi cancel. Kemudian order, bukan pesanan tapi order, pesanan. Kalau pesanan itu hanya kalau order hanya dua suku kata, order. Sementara kalau pesanan, bahasa Indonesia adalah pesanan, itu ada tiga suku kata pesanan, sehingga mereka lebih memilih kata order karena memang berkaitan dengan texting, ya. Mereka itu komunikasinya via teks. Kemudian kata blur dan WD. Ya, WD ini adalah singkatan dari withdraw, ya, tarik, ya. Tapi memang walaupun ada kata tarik, tapi mereka lebih sering menggunakan kata WD. Nah, disitulah setelah itu ada pada kesimpulan, mana kita memberikan kesimpulan, ya, apa yang bisa kita ambil dari tulisan ini, bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh bahasa yang dikreasikan oleh para pengguna atau pengendara atau para ojek.
project. Mereka merasa lebih nyaman dan selalu komunikasi, sehingga mereka memilih kode-kode bahasa yang tentunya lain dari bahasa Indonesia. Ya, walaupun ada yang memang dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Berbagai kosakata atau istilah baru pun bermunculan seperti gacor, Sherlock, anyep, meluncur, dan lain sebagainya yang notabene yang kemudian juga viral di media sosial. Nah, sehingga realitas komunikasi, realitas budaya pengendara dosen yang terjadi di kota besar seperti Jakarta. Karena memang tahu di Jakarta itu semua budaya bercampur di situ dan berkumpul di situ karena memang Jakarta sudah seperti magnet. Jika ingin merubah nasib, pergilah merantau atau pergilah ke Jakarta. Sehingga apa? Sebenarnya buat kita semua yang merantau di Jakarta ataupun bekerja di Jakarta, berikanlah yang terbaik di Jakarta. Kita mendapatkan rezekinya di Jakarta, kita berkarirnya di Jakarta, kita tentunya harus bersyukur apa yang sudah ada di Jakarta. Ya, baik. Dan yang terakhir tentu saja jangan lupa tentang daftar pustaka, di mana daftar pustaka harus menggunakan aplikasi yang bernama Mendeley. Ya, buat teman-teman semuanya nanti kalau kita tulis ya menggunakan aplikasi yang bernama Mendeley. Ya, untuk daftar pustaka untuk referensi kita harus tuliskan. Dan Mendeley ini adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi ini untuk merapikan daftar pustaka kita. Jadi semua tinggal satu kali klik, semua jadi. Nah, baik, mungkin ini salah satu contoh dari artikel ilmiah yang bisa mungkin teman-teman bisa tulis nanti ataupun bisa membuatkan sebuah tulisan. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin teman-teman bisa menjadi inspirasi ataupun bagaimana ya cara menulis artikel ilmiah yang baik. Nah, salah satunya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang tulisan ini telah rilis di salah satu jurnal. Nama jurnalnya adalah Genta Bahtera. Genta Bahtera yaitu sebuah jurnal yang dikelola oleh Balai Bahasa yang ada di Kepulauan Riau. Baik, mungkin cukup untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.